Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Selamat siang anak-anak di 12 MIPA 1. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebelum ke pembelajaran kita dulu ya, berdoa dulu dipimpin oleh AM. Silakan. Untuk berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Kita ke pembelajaran sebelumnya bahwa iman kepada hari akhir sebagaimana yang kita ketahui itu termasuk di dalam rukun iman. Coba oleh Rajab dijawab pertanyaan dari Ibu. Silakan. Ya, izin menjawab Bu, rukun iman. Ya, hari akhir ada di rukun iman yang kelima. Terima kasih jawaban dari Rajab. Nah, jadi kita wajib ya mengetahui yang pertama rukun iman itu adalah beriman kepada Allah. Ilmi yang kedua adalah kemudian yang ketiga, coba tunggu tangan saja. Tiga, yang bisa rukun iman yang ketiga. Ya, silakan Siti. Jawab yang ketiga, rukun iman yaitu iman kepada ketiga Allah. Teruskan, coba Siti. Empat, Iman kepada Rasulullah SAW. lima, Kelima, iman kepada hari akhir. enam. Keenam, iman kepada kemudahan. Ya, betul ya. Kita lanjutkan. Berarti kita semua alhamdulillah ya sudah mengetahui dan tinggal mengamalkan daripada aplikasi isi dari kita beriman kepada Allah sampai kepada terakhir qada dan qadar. Nah, untuk tema kali ini kita akan membahas mengenai Quran surat Al-Imran ayat 190, 191 dan Quran surat Al-Imran 159. Di dalamnya temanya itu adalah berpikir kritis, gitu ya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa berpikir kritis atau kita memahami ya kejadian-kejadian di dunia ini tidak hanya semata-mata melihat, tapi hikmah di balik sebuah kejadian itu apa gitu ya di balik hikmah tersebut, sehingga sikap husnuzon kita muncul di dalamnya. Kita baca dulu dari kelompok 4 ya. Kelompok 4, 1, 2, 3, dan 4. Silakan baca surat Ali Imran ayat 190, 191. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Terima kasih ya kelompok 4 ya yang telah membacakan Quran surat Ali Imran 190, 191. Kelompok 3 Ibu baca itunya ya mufradat, Ibu baca Arabnya, kalian baca arti. Satu ayat saja oleh kelompok 3.
Inna Sesungguhnya fi khalqi dalam penciptaan as-samawati langit wal ardi dan bumi wa ikhtilafi dan pergantian al-laili malam an-nahari dan siang la ayatin liulil albabi bagi orang-orang yang kemudian langsung ke tajwid kelompok 2 inna fi asa ma wa al ardi wa ikhtilafi la Allah lai wana alif lam samsia ha wa a wan badal ya inli itu bilangna al a ya bab sedikit ibu ulas dulu ya. Nanti kalian siap untuk ini ya diskusi di dalam kelompok. Di halaman 29 kita lihat di sini ada sebuah gambar bahwa dalam pergantian siang dan malam di halaman 29 terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi seorang yang berpikir. Adanya pergantian siang dan malam kalau dilihat dari pembelajaran biologi atau misalnya dari geografi atau dari astronomi, bahwa itu akibat adanya perputaran bumi ya mengelilingi apa dan terjadilah apa. Coba kalau kita pikir gitu ya, kalau siang terus gitu ya, kapan kita apa istirahatnya gitu ya, atau tidurnya. Kalau misalnya malam terus, kapan kita mau bekerja, mau mengolah apa lingkungan, mau mengolah dunia, kapan kita mau apa belajar gitu ya. Kalau memang tidak ada apa pergantian antara siang dan malam. Dalam surat Ali Imran ayat 190 Allah itu menginisialkan gitu ya, kalimatnya adalah dengan kalimat waqtilafil laili wan nahari. Selanjutnya Al-Quran adalah kitab suci dan sumber hukum yang utama bagi umat Islam. Disempurnakan gitu ya, dari mulai kitab apa? Taurat, Injil, yang terakhir adalah Al-Quran, penyempurna kitab sebelumnya gitu ya, yang dibawa diberikan kepada Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad. Kemudian seseorang yang memiliki pikiran yang kritis lambat laun akan membentuk pribadinya menjadi seorang yang bersikap kritis pula. Jadi sekali lagi tidak akan timbul yang namanya apa? Sifat sudon gitu ya kepada orang lain atau terjadinya dalam diri kita atau di lingkungan kita masing-masing. Nah sekarang kita sudah terbentuknya ini kelompok 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Itu kelompok 4 ketuanya Rojab ya. Kelompok 3 kemarin siapa? 5. Kelompok 2 siapa ini? Sama. Dan kelompok 1 ya silakan. Yang sudah dijelaskan oleh ibu kemarin ditulis saja ya. Atau sebelumnya silakan kalau ada yang mau bertanya.
Ya, silakan dijawab. Izin bertanya Ibu, kan di dalam Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 itu berkaitan dengan penciptaan alam. Ya. Nah, apa hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Ya, sebelum Ibu jawab silakan. Boleh siapa ini? Rahma silakan berdiri ya. Izin menjawab pertanyaan dari Abdul Rajab. Perkenalkan, nama saya Rahma Fitria. Makna dibalik semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala yaitu agar semua manusia bersyukur atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang dulunya tandus, Allah turunkan Nabi Adam dan Siti Hawa supaya berkarya dan membangun dunia ini sampai sekarang. Dan sekarang begitu banyak sekali ciptaan-ciptaan Allah yang dikelola oleh manusia. Ya, betul ya. Itu jawaban dari saudara Rahma. Yang mengenai apa tadi Rajab? Apa hikmah di balik semua ciptaan Allah? Ya, hikmah di balik semua ciptaan Allah. Tidak ada yang diciptakan oleh Allah itu sia-sia. Silakan pertanyaan untuk soal yang kedua. Ada yang mau bertanya? Silakan. Izin bertanya, nama saya Rima Fatimah. Ya. Apa asbabun nuzul dari surat Al-Imran ayat 190? Ya, silakan. Ada yang mau menjawab? Silakan. Perkenalkan, nama saya Putri Mulia. Izin menjawab pertanyaan dari Rima Ya. tentang asbabun nuzul. At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, bukti-bukti apakah yang dibawa Musa kepadamu? Dijawab, tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya. Kemudian mereka mendatangi kaum Nasrani dan menanyakan, bagaimana hanya dengan Isa? Dijawab, Isa menyembuhkan mata yang buta sejak lahir dan penyakit sopak, serta membangunkan kembali orang yang sudah mati. Selanjutnya mereka mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, mintalah kepada Tuhanmu agar bukit Safa itu menjadi emas untuk kami. Nabi pun berdoa dan turunlah ayat Al-Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 mengajak mereka memikirkan langit dan bumi tentang kejadiannya. Hal-hal menakjubkan di dalamnya seperti bintang-bintang, bulan, dan matahari, serta peredarannya seperti laut, gunung-gunung, pohon-pohon, bintang-bintang, dan sebagainya. Luar biasa ya. Kita kasih tepuk tangan ya. Silakan, masih ada pertanyaan? Silakan. Izin bertanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Dini Putria. Saya ingin bertanya, apakah pendapat Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengenai keutamaan berpikir kritis? Silakan. Ya. Menjawab, perkenalkan nama saya Dita Mariana. Pendapat Sayyidina Ali tentang berpikir kritis adalah ketika kau berpikir, maka kau akan mendapatkan pemahaman dan kejelasan. Jadi, alangkah baiknya sebelum kita bertindak, kita berpikir terlebih dahulu. Jadi boleh Ibu simpulkan ya dari pertanyaan dan jawaban dari kalian dalam berpikir kritis itu, satu, memang yang namanya hikmah itu harus lebih diutamakan oleh kita semua. Kemudian garis besarnya adalah ketika kita akan bertindak, maka kita harus apa dulu? Berpikir dulu. Apa akibatnya gitu ya? Seperti apa akibat gitu ya? Akibat kemudian yang muncul misalnya ya pengaruh atau memang daripada komentar yang tidak baik gitu ya, seperti itu. Tapi kalau memang misalnya kita menjadi seorang tokoh ataupun seorang guru, ya mau jadi apapun gitu ya, pasti yang namanya pro dan kontra itu apa? Ada gitu ya. Tinggal kembalikan ke kita, harus siap menjadi seorang yang memang yang luar biasa. Hanya untuk misalnya ya untuk diri kita sendiri atau yang lebih banyaknya itu adalah untuk semuanya gitu ya. Apalagi kalau misalnya mencontoh kepada Nabi kita Muhammad SAW menjadi seorang tauladan yang sangat baik dan luar biasa, menjadi rahmatan lil alamin. Ya, kalau tidak ada
dan mudah-mudahan kalian semua mengerti ya apa yang telah Ibu sampaikan. Untuk tugas gitu ya minggu selanjutnya adalah kita menalar surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.